Sebelum memulai presentasinya, kami dari kelompok 1 terdiri dari Desain di Ardinti absen 7, Fendi Sabana Arjunata absen 8, Hadian Ulia Rahman absen 10, Patricia John Erika absen 21, dan Rifki Mifta absen 23. Baik, langsung masuk saja ke presentasi. Untuk Hadian, silakan. Baik, langsung saja terkait kertas kerja neraca untuk pos aset, di mana pos aset ini terdiri dari aset lancar, investasi pada entitas asosiasi, aset tetap, dan aset lainnya. Nah, di mana aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, di mana per auditnya itu saldonya 67.695.350, sedangkan per kliennya itu sebesar 47.90324. Lalu untuk investasi jangka pendek, di mana per auditnya yaitu 1.200 juta, sedangkan per kliennya yaitu 1.715 juta rupiah. Lalu untuk piutang usaha memiliki saldo sebesar 8 miliar sekian, sedangkan untuk yang per kliennya yaitu 11.990 juta sekian. Lalu untuk piutang lain-lain yaitu untuk per audit sebesar 65 juta, sedangkan untuk per klien sebesar 85 juta rupiah. Untuk persediaan yaitu saldo per auditnya sebesar 1.808 juta rupiah, sedangkan untuk per kliennya yaitu sebesar 2.726 juta rupiah. Selanjutnya pada akun beban dibayar di muka, di mana per auditnya memiliki saldo per audit sebesar 40 juta rupiah, sedangkan per klien itu saldonya sebesar 80 juta rupiah. Lalu total aset lancarnya sebesar 11 miliar rupiah, sedangkan total aset lancarnya sebesar 16 miliar rupiah sekian. Lalu untuk investasi pada entitas asosiasi, untuk para auditnya nihil atau nol, sedangkan pada per kliennya yaitu dicatat sebesar 422.500.000 rupiah. Nah, untuk aset tetap di mana harga perolehan saldonya sebesar 4.403 juta sekian. Lalu untuk per kliennya yaitu saldonya sebesar 6.909 juta sekian. Lalu untuk akumulasi penyusutannya di mana untuk per audit sebesar 472 juta sekian, sedang untuk per kliennya dicatat sebesar 1.036 juta sekian. Sehingga untuk nilai buku per auditnya yaitu 3.931 juta sekian, sedangkan untuk per kliennya yaitu sebesar 5.873 juta sekian. Lalu untuk saldo akun aset lainnya di mana per audit memiliki saldo sebesar 386.573.000 rupiah, sedangkan untuk per kliennya dicatat aset lainnya memiliki saldo sebesar 6.759.500 rupiah. Sehingga total aset menurut per audit yaitu sebesar 15.996.559.678. Sedangkan per klien dicatat total asetnya sebesar 22.947.390.964 rupiah, yang dimana memiliki perbedaan sebesar 6.950.831.286 rupiah. Lanjut. Untuk kertas kerja A2.2 di mana ini untuk pos kewajiban dan ekuitas, di mana ada beberapa akun, antara lain yang pertama pinjaman bank dan cerukan, di mana per auditnya memiliki saldo 200 juta rupiah, sedangkan per kliennya juga sama yaitu sebesar 200 juta rupiah. Untuk utang usaha yaitu sebesar 1 miliar sekian, sedangkan untuk utang usaha per kliennya dicatat sebesar 1.269 juta sekian.
Lalu untuk utang lain-lain yaitu memiliki per auditnya yaitu 29.185.800, sedangkan per kliennya dicatat sebesar 191 juta sekian. Lalu untuk utang pajak, di mana per auditnya yaitu 133 juta sekian, sedangkan per kliennya dicatat sebesar 652 juta sekian. Lalu untuk biaya yang masih harus dibayar, di mana per audit menurut per audit yaitu sebesar Rp5.787.490, sedangkan per klien dicatat sebesar 162.088.980. Lalu untuk utang bank, di mana per audit dihasilkan saldo sebesar 833 juta rupiah, 833 juta sekian, sedangkan per klien dicatat sebesar 1.299 juta sekian. Lalu untuk utang sewa pembiayaan jangka pendek, di mana per audit ditemukan saldo besar Rp30.720, sedangkan per klien tidak ada. Sehingga total kewajiban jangka pendek per audit yaitu sebesar Rp1.300.000.000 sekian, sedangkan per klien dicatat sebesar Rp3.773.000.000 sekian. Lalu untuk kewajiban jangka panjang, di mana ada utang bank, di mana per audit yaitu sebesar Rp8.235.000.000 sekian, sedangkan per klien dicatat sebesar Rp10.175.000.000 sekian. Lalu untuk utang sewa pembiayaan jangka panjang, di mana per audit dihasilkan Rp20.480.000, sedangkan per klien dicatat sebesar Rp103.134.000, sehingga total kewajiban jangka panjangnya senilai Rp8.255.832.644. Per klien dicatat sebesar Rp10.278.491.444. Lalu untuk pos ekuitas, di mana ada modal saham, di mana nilai parnya itu Rp2.200.000 per lembar, di mana per audit saldonya yaitu Rp2.220.000.000, sedangkan per klien juga sama sebesar Rp2.220.000.000. Lalu untuk saldo laba, di mana menurut per audit yaitu sebesar Rp3.219.219 sekian, sedangkan per klien dicatat sebesar Rp6.674.000.000 sekian. Sehingga total ekuitas menurut per audit yaitu sebesar Rp5.439.000.000 sekian, sedangkan per klien yaitu sebesar Rp8.894.000.000 sekian. Sehingga total kewajiban ekuitas menurut per audit yaitu sebesar Rp15.996.559.678, sedangkan per klien yaitu dicatat sebesar Rp22.947.390.964. Itu saja terkait kertas kerja neraca. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan kertas kerja berikutnya yang diminta, yakni menginput data per klien untuk kertas kerja laba rugi. Yang pertama, ada penjualan itu sebesar 42 miliar. Kemudian ada beban pokok penjualan sebesar 33 miliar. Sehingga dapat dihitung laba bruto, yakni selisih dari penjualan dan beban pokok penjualan sejumlah 9 miliar. Selanjutnya, ada beban usaha sebesar 2 miliar, dan kemudian ada laba usaha, yakni laba bruto dikurangi beban usaha sebesar 6 miliar. Untuk akun selanjutnya, atau pos selanjutnya ada pos pendapatan dan beban lain-lain. Yang pertama,
terdapat laba aset tetap sebesar 2.500.000. Kemudian ada rugi valuta asing sebesar 120 juta, pendapatan bunga sebesar 9 juta, dan beban bunga sebesar 2 miliar. Sehingga total beban lain-lain itu adalah sebesar 2 miliar. Selanjutnya ada laba sebelum pajak, yaitu 4 miliar. Kemudian ada beban pajak penghasilan sebesar 1 miliar, sehingga laba neto untuk kertas kerja ini adalah sebesar 3 miliar. Selanjutnya adalah untuk indeks A3.2, silakan. Selanjutnya ada saldo awal tahun per klien sebesar 3 miliar. Kemudian ada laba tahun berjalan sebesar 3 miliar juga, dan ada saldo akhir tahun, yakni total dari saldo awal ditambah laba tahun berjalan sebesar 6 miliar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk nomor 2, kita diminta untuk membuat kertas kerja prosedur penilaian analitis neraca atau laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi berdasarkan data yang diberikan oleh klien dan kertas kerja tahun lalu. Di sini terdapat aset berupa kas dan setara kas yang mana ada kenaikan sebesar ada penurunan sebesar 20.205.000 yang mana sebesar 30%. Kemudian untuk investasi jangka pendek terdapat kenaikan sebesar 515 juta atau sekitar 43%. Kemudian terdapat kenaikan piutang usaha sebesar 3.493 juta sekian atau sekitar 41% dari saldo per audit. Kemudian untuk piutang lain-lain terdapat kenaikan sebesar 20 juta atau sekitar 31%. Kemudian pada persediaan terdapat kenaikan sebesar 918.371.000 sekian atau sekitar 51%. Kemudian untuk beban dibayar di muka terdapat kenaikan sebesar 40 juta yang mana terdapat kenaikan sebesar 100%. Kemudian untuk total aset lancar terdapat kenaikan sebesar 4.966 juta sekian atau sekitar 43%. Kemudian pada investasi pada entitas asosiasi tidak terdapat kenaikan atau penurunan karena saldonya tetap sama. Kemudian untuk aset tetap tidak ada. Kemudian untuk harga perolehan terdapat kenaikan sebesar 2.506 juta sekian atau sekitar 57%. Kemudian untuk akumulasi penyusutan terdapat kenaikan sebesar 564.191.800 atau sekitar 119%. Kemudian untuk nilai buku terdapat kenaikan sebesar 1.941.927.000 sekian atau sekitar 49%. Kemudian pada aset lainnya terdapat penurunan sebesar 379.813.500 atau sekitar 98%. Kemudian untuk total aset terdapat kenaikan sebesar 6.950.831.286 atau sekitar 43%. Baik, Selanjutnya pada kewajiban dan ekuitas terdapat pinjaman bank dan cerukan. Di sini tidak terdapat kenaikan atau penurunan. Kemudian pada utang usaha terdapat kenaikan sebesar 200.912.600 atau sekitar 19%. Kemudian pada utang lain-lain terdapat kenaikan sebesar 162 juta sekian atau sekitar 555%. Kemudian pada utang pajak terdapat kenaikan sebesar 518.383.000 sekian atau sekitar 388%. Kemudian untuk biaya yang masih harus dibayar terdapat kenaikan sebesar 156.301.490 atau sekitar 2.701%. Kemudian
Pada utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun tidak terdapat saldo atau kenaikan atau penurunan. Kemudian untuk utang bank terdapat kenaikan sebesar 466.134.000 sekian atau sekitar 56%. Kemudian untuk utang sewa pembiayaan jangka pendek terdapat penurunan sebesar 30.720.000 atau sekitar 100%. Kemudian dalam total kewajiban jangka pendek terdapat kenaikan sebesar 1.473.019.000 sekian atau sekitar 64%. Kemudian untuk kewajiban jangka panjang terdapat utang bank terdapat kenaikan sebesar 1.940.000.000 sekian atau sekitar 24%. Kemudian pada utang sewa pembiayaan jangka panjang terdapat kenaikan sebesar 82.654.000 atau sekitar 404%. Kemudian pada total kewajiban jangka panjang terdapat kenaikan sebesar 2.022.658.000 sekian atau sekitar 24%. Kemudian pada sisi ekuitas terdapat kenaikan saldo laba sebesar 3.455.000.000 sekian atau sekitar 107%. Kemudian pada total ekuitas terdapat kenaikan sebesar 3.455.000.000 sekian atau sekitar 64%. Kemudian pada total kewajiban dan ekuitas terdapat kenaikan sebesar 6.950.831.000 sekian atau sekitar 43%. Lanjut untuk selanjutnya, terdapat kenaikan penjualan neto sebesar 11.965.000.000 atau sekitar 39%. Kemudian terdapat kenaikan pada beban pokok penjualan sebesar 8.332.000.000 sekian atau sekitar 33%. Kemudian untuk laba bruto terdapat kenaikan sebesar 3.632.000.000 sekian atau sekitar 63%. Kemudian pada beban usaha terdapat kenaikan sebesar 771.742.000 sekian atau sekitar 42%. Dan pada laba usaha terdapat kenaikan sebesar 2.860.000.000 sekian atau sekitar 74%. Kemudian pada pos pendapatan dan beban lain-lain terdapat laba atau rugi aset tetap yang saldo terdapat penurunan sebesar 2.500.000. Kemudian pada laba atau rugi valuta asing terdapat kenaikan sebesar 15.200.000 atau sekitar 14%. Pada pendapatan bunga terdapat penurunan sebesar 1.042.000 atau sekitar 12%. Dan pada beban bunga terdapat kenaikan sebesar 215.207.000 sekian atau sekitar 11%. Kemudian pada beban lain-lain neto terdapat kenaikan sebesar 226.865.000 sekian atau sekitar 11%. Dan pada laba sebelum pajak terdapat kenaikan sebesar 2.633.000.000 sekian atau sekitar 139%. Dan pada beban pajak penghasilan terdapat kenaikan sebesar 637.541.000 sekian atau sekitar 146%. Dan pada laba neto terdapat kenaikan sebesar 1.996.421.000 sekian atau sekitar 137%. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Fendi atau Disa. Terima kasih. Baik, selanjutnya ini terkait rencana pemeriksaan buku 2018. Nah, di sini ada 14 poin. Untuk yang pertama ini ada bagian umum, yaitu terkait PT Sugus, di mana PT Sugus ini tuh didirikan berdasarkan Akta Notaris James SH nomor 30372. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat nomor C2-11.pt.1.01.01.th 2011 pada tanggal 28 April. Juga telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor 1882
2011 pada tanggal 5 Mei 2011 dan diumumkan dalam tambahan nomor 32 pada Berita Negara nomor 1001 pada tanggal 18 Mei 2011. Kemudian, terkait maksud dan tujuan perusahaan, PT Subus ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi. Perusahaan ini itu beroperasi secara komersial sejak tanggal 1 Oktober 2011. PT Subus ini itu memulai usahanya dari skala kecil dan baru memulai memproduksi dalam skala besar pada tahun 2016. Kemudian, PT Subus ini beralamat di Jalan Danau nomor 89 Bekasi. Nah, untuk mengisi bagian umum ini, kita bisa melihat data yang ada di buku 1 pada sejarah dan latar belakang perusahaan. Ada di halaman 17. Kemudian yang kedua ini ada susunan pengurus di PT Subus. Untuk presiden komisarisnya itu ada Bapak Emil dari PT SWOT. Kemudian untuk komisarisnya ada Ibu Tati dari PT Tape dan Ibu Melinda. Kemudian untuk direktur sendiri ada Ibu Diestri. Kemudian yang bagian 3 ini ada ekuitas perusahaan, di mana PT Subus ini memiliki modal sebesar 2.220.000.000 yang terbagi atas 1.000 lembar saham biasa, sehingga untuk nominal per sahamnya ada 2.220.000. Dari jumlah tersebut, dari 1.000 lembar saham ini, komposisinya ada 500 lembar untuk PT SWOT, 450 lembar untuk PT Tape, dan 50 lembar untuk Ibu Melinda. Untuk data ini juga bisa dilihat di sejarah dan latar belakang tadi di buku 17. Di sini juga terdapat nominal rupiahnya. Kemudian yang keempat di sini ada kebijakan akuntansi. Yang pertama, untuk penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan PT Subus ini disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan laporan arus kasnya disusun berdasarkan metode langsung. Yang kedua ada piutang usaha. PT Subus tidak membuat penyisian piutang tak tertagih, tetapi langsung membebankan ke akun laba rugi untuk piutang yang benar-benar tidak tertagih. Kemudian yang ketiga ada persediaan. Persediaan di PT Subus ini dibukukan berdasarkan harga perolehannya, kemudian penilaiannya menggunakan metode FIFO dan dicatat dengan sistem persediaan perpetual. Kemudian untuk penyertaan dalam bentuk saham. Penyertaan dalam bentuk saham yang mencapai kurang dari 20% akan dibukukan berdasarkan metode biaya, dan untuk porsi yang mencapai 20% atau lebih akan dibukukan berdasarkan metode ekuitas. Selanjutnya untuk aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan dan penyusutannya dihitung menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap. Berikut data terkait umur ekonomis aset tetapnya. Yang pertama, bangunan dan prasarana ini 20 tahun, mesin dan peralatan 10 tahun, kendaraan bermotor 5 tahun, dan peralatan kantor 5 tahun. Kemudian, pengakuan pendapatan. Penjualan akan diakui pada saat dilakukan penyerahan barang pada pembeli. Kemudian transaksi dan penjualan pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Transaksi asing akan dibukukan dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing per tanggal neraca dijabarkan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada perhitungan laba rugi tahun berjalan. Kemudian taksiran pajak penghasilan. Taksiran pajak penghasilan ini ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dari tahun yang bersangkutan. Yang terakhir ada tahun buku, yaitu tahun buku ini berjalan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian poin yang kelima ada buku-buku yang digunakan. Nah, dalam rangka menyusun laporan keuangan, PT Subus ini telah menyelenggarakan antara lain buku kas, buku bank, buku besar, ayat jurnal, dan proses pembukuannya itu masih dilakukan secara manual dan juga komputerisasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Hendy. Baik, untuk yang selanjutnya yang nomor 6 yaitu neraca komparatif.
Neraca komparatif sendiri yaitu merupakan perbandingan dari neraca keuangan saat ini dengan neraca keuangan tahun-tahun sebelumnya untuk memudahkan dalam proses identifikasi atas tren-tren keuangan. Untuk tahun 2017 sendiri sudah mengalami proses audit, ya, sedangkan yang tahun 2018 akan dilakukan proses audit. Untuk data-data keuangannya ini sudah tertera seperti pada data keuangan yang disajikan oleh PT Sugu sendiri. Yang ini, yang mana total asetnya itu sebesar pada tahun 2017 atau yang sudah diaudit sebesar 15.996 juta sekian, untuk tahun 2018 sebesar 22.947.000 sekian. Untuk selanjutnya yang nomor 7 yaitu laporan laba rugi komparatif. Laporan laba rugi komparatif ini juga sudah disediakan dari PT Sugu sendiri untuk dilakukan proses audit yang pada tahun 2017 sudah dilakukan audit sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 1.456 juta sekian, sedangkan pada tahun 2018 yang belum diaudit sebesar 3.455 juta sekian. Selanjutnya yang nomor 8 yaitu terkait masalah akuntansi. Dalam PT Sugus ini pembukuan dilakukan secara manual dan terkomputerisasi. Selanjutnya untuk perusahaan yang menuju pada komputerisasi akan dapat memberikan laporan yang lebih cepat. Akan tetapi dalam praktiknya perusahaan masih mengalami hambatan-hambatan dalam menggunakan media tersebut yang berakibat pada terhambatnya penerimaan laporan final. Untuk mengimbangi perkembangan dan masalah-masalah yang timbul, perusahaan perlu meningkatkan pemakaian komputer. Dalam hal ini yaitu menerapkan program yang lebih mantap. Yang untuk selanjutnya yaitu nomor 9 terkait masalah perpajakan. Dalam pengelompokan beban masih ditemukan beban-beban yang seharusnya tidak termasuk pada kelompok beban menurut fiskal. Hal ini perlu penegasan lebih lanjut untuk penyusunan rekonsiliasi laba akuntansi dan laba fiskal. Selanjutnya yaitu tahun sebelumnya semua pajak yang terutang telah diselesaikan, dengan kata lain tidak ada pajak yang belum dibayarkan. Untuk yang ke-10 yaitu terkait masalah pemeriksaan. Laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku 2018 diperiksa oleh kantor akuntan publik Krisanti dan rekan. Selanjutnya untuk rencana kerja ini, dalam buku 1 untuk penempatan staf itu partnernya yaitu Krisanti, kemudian manajer Dimjati, untuk Linda sebagai supervisor, dan seniornya yaitu kelompok 1, sedangkan untuk juniornya yaitu Wijaya. Selanjutnya untuk jasa akuntan, pemeriksaan umum atas laporan keuangan untuk dapat memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian terkait biaya pemeriksaannya yaitu sebesar 70 juta rupiah ditambah PPN dan dikurangi PPh 23. Hal ini, nilai ini didapatkan dari buku 1 yang mana dalam soal nomor 4 diketahui bahwa rencana pemeriksaan terkait biaya pemeriksaannya yaitu sebesar 70 juta rupiah ditambah PPN dan dipotong PPh 23. Selanjutnya untuk waktu pemeriksaan lapangan dimulai pada tanggal 13 Desember 2018, untuk selesainya yaitu 12 Maret 2019. 13 Desember 2018 ini dimulai setelah ditandatangani ICC. Kemudian pada 12 Maret 2019 sudah selesai dilakukan pemeriksaan berdasarkan buku 1 terkait instruksi umum. Kemudian untuk pemeriksaan stok fisik atau kas, pada instruksi umum nomor 4 diketahui bahwa pada tanggal 5 Januari 2019 dilakukan pemeriksaan terhadap kas besar dan kas kecil serta surat berharga. Hal ini menyatakan bahwa pada tanggal tersebut dimulai terkait pemeriksaan kasnya, sedangkan untuk penyelesaiannya sendiri yaitu diakhiri pada 1 Februari 2019 ketika dilakukan konfirmasi kedua piutang usaha bersama dengan konfirmasi bank, investasi, dan utang sewa pembiayaan. Selanjutnya yaitu terkait evaluasi pengendalian internal.
Evaluasi pengendalian internal dimulai pada tanggal 14 Desember 2018 dan selesai pada tanggal 18 Desember 2018 sesuai dengan daftar pertanyaan yang dilakukan oleh Lita pada buku 1 yang sudah disediakan, di mana daftar pertanyaan itu dimulai pada tanggal 13 Desember 2018 dan berakhir 18 Desember. Untuk penyerahan laporan akuntan yaitu pada tanggal 25 Maret 2019. Kemudian pelaksanaan stock of name yaitu oleh Ita kelompok 1, Rinto, Handi, dan Karsono. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan dan diskusi dari kelompok lain, dipersilahkan. Silakan kelompok 2 dan 3 mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang berbeda atau ada yang mau dipertanyakan, silakan. Izin Bu, mungkin dari kelompok 2, saya mewakili kelompok 2, nomor Wahyu Hidayat, absen 19. Terkait ini Bu, yang tanggal itu yang pada kertas kerja pemeriksaan yang nah itu kalau kelompok kami itu 2019 kan proses pemeriksaannya itu dimulai dari Desember sampai kurang lebih sampai Maret 2019. Nah, terus di kelompok kami juga di bagian nama yang dibuat oleh itu sama diperiksa oleh itu dari kelompok kami itu dijabarkan kayak pakai inisial NW atau apa gitu, terus yang diperiksa oleh itu seharusnya oleh ketua kelompoknya gitu Bu. Mungkin dari kelompok 2 itu Bu. Kalau substansinya ada nggak masukannya? Kalau substansinya itu kurang lebih sama sih Bu dari kelompok kami. Yang kesalahannya yang beda cuman itu gitu Bu. Baik, lalu kelompok 3. Izin Bu, saya mewakili kelompok 3 untuk isi dari kertas kerja dan rencana pemeriksaannya dari kelompok kami kurang lebih sama dengan kelompok 1. Cuma di bagian kertas kerja yang A21, A22 itu per kliennya juga dilakukan prosedur voting. Jadi ada tanda yang panah ke atas juga yang di bagian per kliennya. Terus katanya Falah mau nambahin. Falah. Ya, izin bertanya ya kepada kelompok 1. Saya ingin bertanya tentang penyajian kertas kerja neraca baik yang di sheet A21, A22 maupun di ARP 11 maupun ARP 12 itu kenapa yang neraca dipisah ya? Kenapa nggak digabung jadi langsung aset terus bawahnya kewajiban terus ekuitas gitu? Kenapa dipisah yang neraca? Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Apakah ada tambahan yang lain? Maaf, izin menambahkan lagi. Dari kelompok 3, untuk WPRF-nya itu juga diisi. Kodenya itu juga ada di buku yang Sukrisno. Gitu. Makasih. Baik, terima kasih atas koreksinya. Untuk mungkin menjawab pertanyaan Fala dulu ya. Untuk Fendi, dipersilakan. Baik, terkait pertanyaan Falah, kenapa yang kertas kerja yang aset dan neraca itu
tidak disatukan jadi A21 itu karena dalam buku yang kita gunakan itu asumsinya itu untuk kertas kerja aset dan kertas kerja liability-nya itu dipisah. Jadi jika kertas kerja yang disediakan itu dipisah, maka untuk penamaannya indeksnya sendiri juga dipisah sehingga yang aset itu menjadi A2.1, sedangkan untuk yang liability itu menjadi A2.2. Namun jika kertas kerja yang disediakan itu dijadikan satu, itu bisa menjadi A2.1 semuanya. A atau A2 saja. Mungkin seperti itu. Bagaimana, Fala? Baik, terima kasih, Fendi. Baik, terima kasih. Kemudian saya mungkin sedikit menambahkan mengenai dibuat oleh dan diperiksa oleh. Terima kasih untuk kelompok 2 tadi ya. Tapi di buku itu untuk dibuat oleh dan diperiksa oleh itu sebetulnya sudah ada namanya. Cuman kami memutuskan untuk dibuatnya itu menjadi kelompok 1. Mungkin untuk kedepannya bisa kami ubah. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Saya dari kelompok 5 tapi boleh menanggapi. Sebenarnya saya bertanya Bu sama teman-teman, boleh? Nah, boleh ya. Ya sih, ini yang bingung terkait ini timeline yang tadi yang waktu yang 14, yang isian 14 terakhir. Nah itu apa ya, waktunya boleh dijelaskan ulang, soalnya nggak ngerti batasnya sampai kapan gitu loh. Kayak contoh persediaan itu kalau misalnya lihat di buku Agus dan Sukrisno itu kan tulisannya 1 Januari pemeriksaan fisik sama membuat berita acara. Nah, berarti kan cuma 1 hari itu dia ngecek persediaan di gudangnya gitu. Gitu sih yang bingung. Baik, terima kasih Tio atas tanggapan dan pertanyaannya. Sebentar, kami akan diskusikan terlebih dahulu. Boleh minta digeser ke kanan nggak? Saya mau baca yang yang apa tuh kronologisnya. Ya, terima kasih. Baik, untuk tanggapan dan pertanyaan dari Tia tadi akan dijawab oleh Disa. Disa, dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan Tio. Mungkin ada sedikit kesalahan dari kelompok kami. Kami itu cuma lihat yang di poin 4 ini kan tanggal 5 Januari ini terkait pemeriksaan kas. Nah, kita belum lihat yang apa stok fisik persediaan. Jadi mungkin ini mulainya tuh mungkin dari 1. Tapi untuk yang terakhir sesuai yang dijelaskan oleh Fendi tadi.
Kalau yang pengendalian internalnya itu dapatnya dari mana? Ininya. 18 Desembernya sama 14. Soalnya kalau asumsi kelompok saya itu cuma yang itu yang Lita, yang dari Lita yang kuesioner. Jadi dia bacanya cuma yang kuesioner aja di tanggal 13. Nah, ini 14 sampai 18. Oh, atau ini ya. Apa kan tanggal 13-nya dapat. Nah, terus kan ada 14 sampai sekian sampai tanggal 19. Tanggal 19 itu kan dia ke kantor. Dikenalin lah manajer ke setiap bagian-bagian, subbagian gitu ya. Mungkin ya seperti itu. Untuk mulainya itu tanggal 14 karena pada tanggal 13 itu Lita sebagai senior auditor telah melakukan penyelesaian terhadap pemahaman pengendalian internal, sehingga evaluasinya itu dimulai pada tanggal 14 Desember 2018, sedangkan untuk tanggal selesainya itu kami menggunakan tanggal selesai diperiksanya berdasarkan pemeriksaan terkait daftar pertanyaan yang dijawab oleh Lita dan selesai diperiksa oleh Dimjati itu pada tanggal 18 Desember. Benar, Pak, entar buka dulu. Oh, yang diperiksa sama Dimjati ya? Oke. Oke, Fen. Oke sih, udah clear semua. Makasih ya, teman-teman. Baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan lain atau sudah cukup? Mungkin untuk yang internal control dimulainya berarti dari tanggal 13-nya itu langsung. Jadi kan dia kan sudah memulai tuh di tanggal 13 terkait internal controlnya ya. Oke, sudah selesai. Ada yang mau menambahkan lagi atau mau bertanya atau sudah cukup? Coba kita bahas lagi ya dari. Izin, Bu. Iya. Mohon maaf, tadi kan saya tanya yang kenapa kertas neraca itu dipisah. Terus jawabannya kan itu karena di soal bahwa indeksnya itu dipisah gitu. Ada yang khusus aset sama kewajiban dan ekuitasnya sendiri. Itu apa ketentuan bakunya seperti itu atau tergantung soalnya, Bu? Nanti mungkin tergantung soalnya sepertinya sih. Untuk neraca ya? Iya, Bu. Iya. Jadi di sini kebetulan untuk neracanya aktiva sendiri ya, kewajiban dan ekuitas sendiri gitu ya. Ya, nanti mengikuti ketentuan yang di soal biasanya gitu. Oke. Kita bahas dari depan dulu ya. Dari A21 coba. Ini udah A21 ini ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti teman-teman lengkapi WP-Rep-nya. Di bukunya tersedia datanya ya. Nah, misalkan kas dan setara kas di buku referensinya apa? Angkanya. Huruf biasanya. Sambil di ini Excel ya atau PDF? Excel, Bu. Ya, silakan boleh ditambahkan. Nanti teman-teman yang lain boleh kasih masukan. Kas dan setara kas apa referensinya? C, Bu. C ya, tambahkan. Coba. Kalau selanjutnya investasi? D, Bu. D ya. Oke.
untuk yang investasi D, piutang usaha, nih maaf, di atas ini coba naik lagi ke atas row-nya. Di atasnya ada keterangan nggak nama klien gitu, tanggal neraca di atas formnya? Nah, nanti ditambahkan ya di atas formnya. Dituliskan kliennya siapa, ya, tanggal neracanya berapa, perkiraan apa ini, gitu ya. Nanti perkiraannya adalah kertas kerja neraca. Gitu. Nih di atas formnya nanti ada judulnya ya. Tambahkan. Klien, tanggal neraca, dan perkiraan. Jadi nanti teman-teman tahu gitu ya. Ini tuh formnya bicara apa sih gitu. Ya, lanjut untuk yang piutang usaha. Oh, ini ya nama klien schedule di bawah ya. Oke. Piutang usaha nomor referensinya apa? Bu. Nah, ditambahkan Mbak Disa. Ya, itu berarti piutang, semua piutang ya. Iya, Bu. Baik, kita tambahkan. Jadi nanti ketika cari referensinya bisa langsung melihat ini, kode ini ya. Persediaan, kode referensinya apa? FF. Oh iya. Di sini kan ada piutang afiliasi ya, walaupun saldonya 0 ya. Di soalnya ada nggak? Ada akun piutang afiliasi nggak? Kalau di kertas kerja yang diberikan itu hanya ada piutang usaha dan piutang lain-lain, Bu. Di soalnya yang di buku nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke. Persediaan, kecil banget, Mbak. Oh, itu soalnya, ya. Beban dibayar di muka, apa referensinya? G ya, G tambahkan. Nah, berarti total aset lancarnya untuk yang per audit tahun lalu berarti ya 31 Desember 2017 sekian, per kliennya atau per akhir tahun yang sedang diperiksa sebesar 16 miliar ya. Berarti ada kenaikan sekitar 5. Nanti kita lihat ya di analitika prosedurnya. Oke, investasi itu referensinya apa? Itu H, Bu. Nah, itu kalau yang D itu kan investasi juga ya, Bu. Nah, kalau yang D itu kalau di buku sih surat berharga. Nah, surat berharga kan macam-macam ya, Bu. Nah, itu maksudnya yang investasi atau gimana, Bu? Agak bingung ini, Bu. Yang H sama yang D. Kalau D di buku itu surat berharga, kalau ada yang H itu investasi gitu, Bu. Ya, ini coba lihat soalnya dulu deh saya. Bisa ditampilkan nggak? Keterangannya ada? Halaman berapa ya, Tio? Halaman 4 buku, tapi berarti kalau itu halaman berapa? Yang 4, angka 4 di buku.
Ini ya referensinya ya. Mungkin yang ini apa investasi jangka panjang mungkin maksudnya ya. Coba ada keterangannya enggak di situnya? Di bukunya ada keterangan enggak? Oh ya Bu, udah dapet ini Bu di halaman 10 Dis. Katanya. Nah, ini ya. H itu investasi. Kayaknya investasi jangka panjang mungkin ya? Ya Bu, itu yang di sini D-nya itu investasi jangka pendek Bu. Oke. Ya, itu ya ditulisnya investasi aja mungkin jadinya beda. Dia kan di bawahnya total aktiva lancar tuh, berarti mungkin dia non current. Jadi dibedainnya itu. Oke, baik. Mbak Disa boleh balik kembali lagi. Maaf ya Mbak Disa ya. Atau mungkin bisa ini apa kayak entire screen gitu Mbak Disa, biar nggak capek bolak-balik. Ya. Selanjutnya untuk investasi H, apalagi yang belum aset tetap kali ya. Aset tetap ada referensinya tadi ya. C. Oke. Baik, ini untuk yang A21. Nah, nanti untuk dibuat olehnya, kalau di buku keterangannya dibuat oleh siapa? Digantikan oleh masing-masing kelompok itu Bu. Ya, masing-masing kelompok. Tapi di buku ada nggak misalkan referensinya yang mengerjakan siapa gitu? Lita Bu kalau ya. Lita, oke ya. Nanti berarti ditulis aja dibuat oleh Lita. Karena kan kita mengerjakan sesuai soal ya. Oke, dibuat oleh Lita, tanggalnya tanggal pengerjaannya dia tanggal berapa? Di pertemuan pertama ini memang informasinya tuh paling banyak ya. Oke, diisi oleh Lita. Ini ICQ ya, bukan ya? Oke, tanggal berapa Lita membuatnya? Untuk ICQ-nya tanggal 14 Desember 2018. 14 Desember. Oke. Untuk pemeriksaannya, kalau ini kan dia meriksa neraca 31 Desember ya. Nggak mungkin dia buat tanggal 14 Desember. Pasti setelah tanggal 31 Desember. Oke, yang lain boleh kalau mau ngasih masukan. Tanggal berapa yang kalian pakai? Yang dibuat oleh Lita. Kalau ini kan dia di awal nih ya. Dia masih bikin apa nih? Internal control ya, questionnaire. Tapi kalau untuk yang kertas kerja neraca, karena di sini dia periksa neraca akhir tahun, pasti dia buatnya itu setelahnya, ya kan? Mungkin bisa di awal-awal Januari gitu ya. Di soalnya dikasih tahu nggak? Kalau misalkan tidak, berarti nanti kalian bikin ya sekitaran awal-awal Januari lah bikinnya gitu ya. Nanti pemeriksaannya teman-teman bisa setelahnya berarti ya. Entah misalkan bulan depannya gitu ya. Periksanya. Oke.
Indeksnya, coba diisi indeksnya untuk yang kertas kerja neracanya. Kemana? Tulisnya apa? A21 ya. Oke. Selanjutnya yang kewajiban dan ekuitas. Coba kita lihat. Nah, kebetulan di sini untuk aset dan kewajiban dan ekuitasnya dipisah gitu ya dari tadi di apa? Asumsi di soalnya, sehingga untuk kertas kerjanya juga dibedakan menjadi 2, A21 dan A22. Oke, untuk yang A22 ini dia isinya kewajiban dan ekuitas ya. Coba diisi referensinya lagi tadi dilengkapi ya. Berarti untuk kewajiban lancar itu apa teman-teman referensinya? Dibantu yuk kelompok satunya yuk. Pinjaman bank dan penarikan. Itu apa? Cerukan ya pinjaman. Apa referensinya? Pinjaman bank? Teman-teman? Mungkin di sini tidak ada detailnya itu, Bu. Boleh dimasukin ke kewajiban jangka panjang apa tidak ya, Bu? Coba lihat di yang tadi, yang di daftar referensinya, coba lihat. Nah, kode referensi. Oke, nggak apa-apa ya, karena kita memang bicaranya teknis, biar semuanya jelas, jadi kita bahasnya satu-satu ya. Biar isi formnya nanti sama semua. Oke, bawahnya, coba ada lagi nggak? Udah selesai nih? Nggak ada ya? Oh, ke atas, ke atas. Tadi yang halaman berapa tuh yang tadi ada apa sih detailnya? Kalau nggak salah tadi ada ya? Halaman berapa tuh tadi? Nah, itu bukan. Sorry, ke atas. Yang halaman 10 itu, Bu. Detailnya itu 9, 10, 11, Bu. Oh, gitu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa sih kalau misalkan seperti nggak ada ya kewajiban lancar. Nah, ini kan kewajiban lancar itu di sini ada beberapa macam ya. Ada misalkan nanti tergantung kita mau pakai referensi ke perhitungan yang lain atau enggak, ke kertas kerja yang lain atau enggak. Nah, misalkan di sini biasanya hutang usaha tuh kita ada perhitungan sendiri misalkan ya. Nanti bisa pakai M1 misalkan gitu. Lalu ya di hutang-hutang lainnya gitu ya, misalkan ada hutang pajak tuh ada perhitungannya, nanti pakai M2 gitu. Jadi M ini jadi besaran untuk kewajiban lancarnya. Di bawahnya nggak ada ya? Yang tadi kayaknya saya lewat, saya lihat ada tuh yang M, terus nanti dia ada bawah-bawahnya, nggak ada ya? Nggak sedetail itu. Cuma M doang gitu, Bu. Nggak M1, M2, M3. Oh ya udah, nggak apa-apa. Balik lagi ya Mbak Disa ya. M berarti lalu kewajiban jangka panjangnya N gitu ya. Nah,
untuk perhitungan, kalau misalkan kita sudah mengecek kebenaran penjumlahan, mengecek misalkan kalau kita hitung juga ke kanan sudah benar perhitungannya, nah itu dikasih tanda ya. Berarti kanan kiri Mbak dikasih tandanya. Ya, berarti kita tandanya sudah mengecek gitu kebenarannya, kebenaran perhitungannya. Oke, lalu ekuitas, dikasih referensinya apa? R. R ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, kalau misalkan ada referensi tambahan ya tadi ya, contohnya untuk kewajiban jangka panjang itu misalkan N. Nah, nanti ada salah satu perhitungan yang ada refernya nanti boleh ditambahkan. Misalkan salah satu nih, utang sewa guna usaha misalkan ya. Nanti kalian bisa kasih kode tambahan. Misalkan N1 atau N2, N3 gitu ya. Selanjutnya. Jadi kalau misalkan yang R nih ekuitas, nanti misalkan ada referensi untuk schedule di bawahnya nanti kalian tambahkan. Jadi R1, R2, R3 gitu ya. Oke, nah ini juga sama nih ya, karena dia per 31 Desember pasti dibuatnya itu setelahnya ya, jadi sekitaran awal Januari lah ya. Oke. Nah ini dibuatnya oleh siapa? Lita juga ya? Iya, Bu. Oke, berarti diperbaiki ya. Dibuat oleh Lita, diperiksanya oleh Dimjati. Ya, tapi maksudnya udah paham sih kelompok ini juga gitu ya. Berarti kan yang pemeriksanya itu lebih senior atau yang ditunjuk sebagai supervisinya dia biasanya gitu ya. Nah, jadi kalau kalian bayangkan biasanya di anggota audit itu dia biasanya di tim audit itu dia biasanya berjenjang. Ada yang bentuknya itu ada yang posisinya itu anggota tim, ada yang posisinya ketua tim. Nanti ketua tim ini juga akan disupervisi oleh namanya pengendali teknis ya, tapi ya jadi ada tingkatannya. Biasanya pengawasan yang dilakukan itu berjenjang seperti itu. Nah, ini indeksnya A22. Oke, kita lanjut ke web A31 ya. Bu, izin Bu. Kan Lita itu Desember udah resign, Bu. Jadi Lita itu digantikan oleh pembaca gitu, kita gitu, Bu. Nah, itu bagusnya gimana ya, Bu? Nama aja atau maksudnya nama atau kelompok, Bu? Oh, gitu. Jadi ceritanya Rita ini memang tugasnya Lita, tapi digantikan oleh kita gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, ya sudah. Kalau gitu nanti berarti diganti oleh yang melakukan gitu ya. Baik, Bu. Ya. Di soal diberitahu nggak ketika dia resign itu Lita sudah mengerjakan sejauh mana gitu atau ada pergantian penyampaian gimana sih dia proses transisinya gitu? Baru itu sih Bu melakukan kuesioner yang ICQ itu, Bu. Oke. Jadi dia sebelum 31 Desember sudah resign ya, tapi dia sudah melakukan kuesioner untuk internal kontrolnya. Oke, baik, kita lanjut. Untuk yang A31 di sini kita lihat kertas kerja laba rugi ya. Nah, untuk kertas kerja laba rugi dilengkapi juga nama kliennya, schedule-nya, oke, tanggal periodenya ya sudah ada. Periodenya 2 tahun berarti ya, komparasikan ya. Nah, berarti sama tadi yang neraca juga diperbaiki ya periodenya kan karena kita di sini melihat 2 tahun
data dalam 2 periode, maksudnya gitu. Jadi periodenya itu di sini 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018. Itu ya. Kan nanti yang neraca diperbaiki juga ya, karena kan yang periode yang kita lihat 2 tahun komparasi. Oke, referensinya diisi Mbak, dilengkapi. Untuk penjualan apa teman-teman? PL1. Ya, silahkan tambahkan. EL1 ya? PL. PL. PL1. Oke, beban penjualan, beban pokok penjualan. L2. Oke. Beban apalagi nih, operasi ya, beban usaha, PL3. Oh, beban usaha. Yang di beban usaha. Oke. Ada lagi yang perlu dikasih referensi? PL4. PL4 apa? Pendapatan dan beban reguler. Oke, silahkan. Lalu, ada lagi? Ya, pajak penghasilan PL5. Ya, PL5 ya itu ya? Oke, untuk kertas kerja ini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Oh, bawahnya masih ada Mbak? Oh, belum ya, nah, A32 nanti ya. Oke, ini untuk yang kertas kerja A31. Di sini kita belum melakukan analytic prosedur ya, kita bandingkan saja dulu. Kita sandingkan antara data komparasi 2 tahun lalu, laporan laba rugi yang sudah diaudit, dan laporan saat ini gitu yang sedang diperiksa ya. Jadi kita bandingkan. Oke, untuk nah ini sama ya, berarti dibuatnya oleh kelompok 1 ya, udah ganti ya. Karena, nah diperiksanya oleh siapa? Kalau yang kertas kerja laba rugi. Dimyati juga sama atau yang lain? Ini Bu, kalau manajernya boleh kan ya Bu? Kalau Mas Tio, suaranya nggak jelas. Coba pelan-pelan. ya Bu, Ini udah manajernya, jelas. Bu, kalau manajer nggak boleh ya Bu? Ini di soalnya manajer itu perusahaan. Maaf Bu, salah nangkep. Kalau di soal untuk yang ini yang mengerjakan masih Lita juga ya? Iya, Bu. Di soal diberitahu nggak diperiksanya oleh siapa? Kalau yang di format itu kayaknya masih kosong gitu, Bu. Ada di soalnya nggak ada keterangan ya? Diperiksa oleh senior kah, supervisor kah, atau manajer kah? Kalau tadi kan yang neraca manajer tuh yang periksa ya. Coba teman-teman yang lain yang baca soalnya menemukan nggak siapa pemeriksanya? Kalau yang di buku itu disediain template-nya ini, Bu, jadi masih kosong. Sekarang kita lihat yang A32 ya, Mbak ya. Oke, A32. Nah, iya, itu ditambahkan tandanya kita sudah mengecek gitu ya. Apakah perhitungannya sudah benar.
Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke ARP 11 ya. Kalau di soal ini, kalian mengerjakan ini nggak sampai ke menyesuaikan nilai-nilainya sampai ke nilai per audit akhir tahun? Per audit yang kemarin atau yang 2018, Bu? 2018. Belum sih, Bu, soalnya belum dapat info. Maksudnya yang itu kan soalnya halaman 4243. Nah, di sebelumnya, di halaman sebelumnya itu belum ada itu, Bu, substansi itu, Bu. Belum ada pengecekan prosedur audit. Gitu. Baru analisis doang, Bu. Auditnya sendiri itu ada di modul selanjutnya, Bu. Oh iya, iya. Oke. Berarti kita ke ARP satu-satunya ya. Oke, sebentar ya. ARP 1. Nah, berarti tadi ditambahkan ya untuk referensinya tadi ditambahkan, jadi memudahkan untuk kode ya teman-teman mengetahui ini dari mana gitu ya. Nah, saya mau tanya ke kelompok ini, kan kita bicara Aktiva ya. Oke. Jadi ini saya mohon maaf nih teman-teman ya, sebetulnya oke, coba. Nah, dari ini dulu deh, dari Aktiva ini. Dari hasil perhitungan prosedur analitis nih, kira-kira apa aja yang harus diperhatikan oleh teman-teman ketika nanti melakukan audit selanjutnya di perusahaan PT Sugus ini? Kita belum bicara itunya ya, isinya ya, cuman kira-kira kalau dari perhitungan ini
mana saja sih akun-akun yang teman-teman patut perhatikan gitu nanti. Perhatikan lebih ketika melakukan audit. Kalau saya sih itu Bu, izin menjawab ya Bu. Itu Bu di akumulasi penyusutan aset tetap. Nah, kalau di soal itu kan menggunakan strike line ya Bu. Harusnya sih kalau itu sih ya tetap aja. Nah, ini penambahannya 50% aset tetap, tapi kok penyusutannya malah lebih gede gitu Bu. Malah 100%. Iya ya. Nah, jadi kalau dilihat di sini harga perolehannya naik di sini dari 4 miliar menjadi 6,9 miliar. Berarti kan naiknya 50-60%, tetapi kok harga perolehannya akumulasi penyusutannya itu naiknya 2 kali lipat. Gitu ya. Nah, nanti coba berarti ini kan nggak sejalan nih ya. Nah, ini bisa jadi perhatian utama juga buat teman-teman. Kalau nilai bukunya kalian perhatikan relatif mirip gitu ya dengan harga perolehannya, naiknya sekitar di angka 50%-an ya. Nah, ini juga aset lainnya. Nah, coba juga dicek tuh ya. Bisa berkurang sampai 98%, kira-kira asalnya tuh dari mana gitu ya, biasanya gitu. Jadi ketika kita melakukan prosedur analitis ini sebetulnya seperti kalau misalkan kita di ALK itu melakukan common size gitu ya, sama ketika di awal-awal di analisis bisnis. Nah, di situ kita bisa dengan angka-angka ini kan menjadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita untuk nanti misalkan ditelusuri lebih jauh di proses pelaksanaannya gitu ya. Oke, nah ini kas dan setara kas, investasi, piutang, usaha piutang lain-lain, persediaan, beban dibayar muka. Nah, ini juga dilihat ya kenaikannya tuh karena apa nih bisa naik 100%. Oke. Ada yang mau bertanya untuk yang ART 1? Sama semua teman-teman mengerjakannya? Sama sih Bu, soalnya tinggal taruh aja ke kertas kerja Bu. Iya ya. Kayaknya susahan ALK kemarin ya. Ya Bu. Oke, cuman ini masalahnya kalian jadi tahu lah gitu kira-kira ya melingkan kertas kerja ke bagian-bagian yang lainnya, menghubungkannya bagaimana gitu ya. Jadi nanti bisa lebih mudah bagi kalian ketika mencari, terutama di indeks-indeksnya juga harus benar. Oke, selanjutnya ke bawah untuk yang kewajibannya. Nah, ini ya. Kewajibannya untuk tanggal-tanggalnya sepertinya konsisten ya. Jadi paling awal-awal Januari lah dilakukannya ya. Oke, untuk ini nah, kelompok 1 kira-kira mana saja nih yang harus diperhatikan dari hasil atau kira-kira kesimpulan apa yang kalian dapat nih dari hasil analytical procedure di kewajiban dan ekuitas. Izin menjawab, Bu. Ya, mungkin untuk di yang kewajiban dan ekuitas ini ada beberapa akun yang persentase kenaikan dan atau penurunannya itu cukup signifikan seperti utang lain-lain, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, kemudian utang sewa pembiayaan jangka pendek. Mungkin harus dicek kembali detailnya mengapa bisa persentasenya sampai sebesar itu, gitu Bu. Oke ya, nah ini sebenarnya kalau untuk pajak nanti terkait ininya juga ya. Kalau ini berarti kan masih ada kekurangan ya untuk pembayarannya ya. Sebesar
388%. Nah, ini juga untuk biaya yang masih harus dibayar naik 2.701% tuh, kira-kira dari mana tuh ya? Coba kita lihat sebentar untuk laba ruginya tahun ini tuh dia ada kenaikan pendapatan atau sebesar berapa ya? Nah, kalau di sini kita lihat laba usahanya naik ya dari sebelumnya sebesar 74%. Jadi pasti memang biasanya ya ada itunya, ada perbedaannya dari situ. Oke, balik lagi. Coba kita lihat kembali ARP 12 Mbak, maaf. Ya, ke ARP 12 Mbak. Nah, ini ya. Utang sewa kayaknya sih nggak masalah. Utang bank, total kewajiban jangka pendek, utang bank, utang sewa pembiayaan jangka panjang menjadi 404%. Oke, naiknya berarti dia ini ya, menambah utang sewa jangka panjang sebesar 482 juta. Total kewajiban, saldo modal saham, saldo laba, total ekuitas. Oke. Nah, di sini yang mengerjakan berarti masih Lita dan pembaca ya. Dibuat oleh Lita dan pembaca. Diperiksanya oleh siapa? Manajernya ya? Iya, Timnya. Oke. Ini nanti teman-teman sesuaikan. Nah, ya, sekarang kita pindah ke ARP 2. ARP 3 ya. Oke, di sini untuk prosedur penilaian analitis tadi udah ya? Ini sudah belum? Belum, laba rugi. Ini untuk penjualan ditambahkan referensinya ya Mbak ya. Referensinya tadi untuk penjualan dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini ini kira-kira kalian lihat ada yang ketidaksesuaian nggak atau tampaknya normal-normal saja dari data-datanya? Ya, mungkin di sini dia penjualannya itu naik sekitar 39% ya, penjualan neto. Beban pokok penjualannya juga naik 33%. Berarti kan sejalan ya antara kenaikan penjualan dengan COGS-nya. Laba brutonya naik sebesar 63%. Beban usahanya naik sebesar 42%. Ya, berarti ternyata kenaikan General Administration Service beban usahanya lebih besar daripada kenaikan COGS-nya ya.
Nah, di sini 1,5 kali dia naiknya. Laba usahanya 74%. Oke, laba rugi. Ya, saya pikir teman-teman silakan. Ada yang mau kelompok 1, kira-kira apa yang harus dicermati untuk ARP 13 ini? Ada? Mungkin itu beban pajak penghasilannya itu jauh lebih tinggi dari yang lain. 146% ya, tapi kan memang dia dari laba usahanya juga naik ya, sebesar 74%. Oh iya ya. Oke, laba sebelum pajaknya naik sekian, nah sehingga beban pajak penghasilannya juga naik sekian. Masih sejalan ya kayaknya ya. Nah, ini untuk ARP 13 coba kita cermati di rencana pemeriksaan. Nanti itu dibuat olehnya siapa sih yang mengerjakan? Lita ya. Dan pembaca lalu juga diperiksa oleh Dimyati. Ya. Nah, teman-teman ini dapat template-nya, contohnya atau bagaimana? Di buku ada? Iya, Bu. Dapat dari buku, Bu. Di soalnya? Iya, Bu. Oke. Coba saya mau lihat soalnya dulu deh. Sebentar. Oh ini ya, jadi tinggal diisi ya oleh teman-teman ya. Makanya dia bentuknya baku ya. Oke. Ya. Coba kita lihat. Ya, balik lagi aja Mbak ke yang rencana pemeriksaannya. Yang punyanya kelompok 1 tadi. Oke. Nah, ini ya, pertama di bagian ketika kita melakukan rencana pemeriksaan tahun buku tertentu untuk PT Sugus, yang pertama kita akan bicarakan terlebih dahulu terkait informasi terkait perusahaan itu sendiri ya. Nah, di sini ada informasi misalkan akta pendiriannya gitu ya, oleh siapa, nomor suratnya. Oke, lalu maksud dan tujuan dari perusahaan ya, misalkan ini perusahaan bergerak di bidang apa. Oke, alamat perusahaannya hanya ada satu atau ada beberapa? Kadangkala ada perusahaan itu yang dia punya beberapa site gitu ya, ada juga memang dia di satu tempat atau di satu lokasi, atau mungkin ada juga perusahaan itu yang punya kantor manajemennya di satu tempat, sedangkan kantor operasionalnya di tempat lain. Kalau PT Sugus gimana? Apakah dia hanya ada di satu tempat? Iya. Di satu tempat ya. Jalan Danau nomor 89 Bekasi, Jawa Barat. Oke. Susunan pengurus ini untuk ya. Nah, ekuitas modal ini yang outstanding ya, keseluruhan sahamnya, apakah ini 2,222 miliar ini apakah keseluruhan sahamnya dia atau yang outstandingnya saja? Yang outstanding. Kalau keseluruhannya berapa? Keseluruhannya outstanding. Oh, enggak. Oke, berarti dia sudah menerbitkan semua gitu ya. Ya udah. Lanjut.
Nah, modal dasar terdiri dari 2.000 lembar saham biasa, nilai nominalnya 2.220.000 per saham. Gitu ya. Maka dia nilainya menjadi, nah dengan komposisi kepemilikannya, PT SWAT 500 lembar, PT TAPE 450 lembar, dan Ibu Melinda 50 lembar saham. Oke, kebijakan akuntansi. Untuk laporan keuangan, nah di sini disampaikan ringkasan gitu ya dari kebijakan-kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan sebagai awalan. Nah, di sini penyajian laporan keuangannya, laporan arus menggunakan metode langsung. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Oke, piutang usaha, ada penyisihan ya, tidak membuat penyisihan, jadi dia langsung membebankan ke akun laba rugi piutang yang benar-benar tak tertagih. Oke, persediaan dibukukan berdasarkan harga perolehan, penilaian persediaan berdasarkan metode FIFO dan dicatat dengan sistem perpetual. Kalau di persediaan hanya seperti itu informasinya. Ada informasi lain tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Penyertaan dalam bentuk saham. Capai dibukukan berdasarkan metode biaya ya, sedangkan yang mencapai dilakukan berdasarkan metode ekuitas ya. Aset tetap, aset tetap. Oke teman-teman, sebentar ya, kita rehat azan asar dulu sebentar ya, 5 menit. Baik, Bu. Nah, masalah akuntansi di buku diberitahu nggak permasalahannya apa saja yang dapat diidentifikasi? Kalau kerjanya itu hanya itu sudah disediakan sendiri, Bu. Iya, ini yang nomor 8, nomor 9 sudah ada di yang draftnya itu ya? Iya, Bu. Oke. Ya, memang ya, buku Krisno Agus ini dia memang dibuat simpel di beberapa tempat, karena misalkan ketika beberapa hal ini nggak diisi, ya harus dijelaskan kepada teman-teman terlebih dahulu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman saya yakin sih udah bisa, karena kan udah belajar ALK ya sebelumnya. Di situ udah mendalam tuh. Lalu di AKSK juga mungkin udah dibahas ya terkait kontrol-kontrol di setiap siklus akuntansi gitu ya, sehingga kalian bisa mengidentifikasi kira-kira permasalahannya apa saja, permasalahan perpajakannya apa saja. Tapi di sini seperti di BPAS gitu ya, karena mungkin diharapkan teman-teman bisa mengerjakan hal-hal yang bisa teman-teman kerjakan saja gitu ya. Nah, jadi tapi kurang lebih di sini teman-teman sudah dapat gambaran lah ya, kalau misalkan nanti melakukan audit, tahapan apa saja ya, walaupun sebetulnya nanti untuk rencana pemeriksaan ini bisa jadi customize gitu ya, tergantung tempat saudara ditempatkan nanti gitu ya, walaupun kurang lebih nanti konten atau substansinya itu seperti ini gitu ya. Oke, masalah pemeriksaan ya, lalu rencana kerja penempatan staf, boleh lanjut Mbak. Nah, senior, junior, oli.
Di sini kelompok 1 tuh Lita berarti ya. Oke, jasa akuntan, biaya pemeriksaan itu juga udah diberitahu ya. Nah, untuk biaya audit ini juga untuk perusahaan-perusahaan yang terbuka ya, datanya ada tuh di laporan keuangan ya. Jadi teman-teman misalkan sedang melakukan penelitian atau karya tulis ya, kalau misalkan di pengendalian internal ya, entah misalkan kalian ingin melihat apa nih pengaruh dari audit fee terhadap apa misalkan ya, atau misalkan audit fee ini kalian identifikasi sebagai sebuah variabel nih. Kira-kira kalau audit fee-nya wajar atau tidak wajar itu mempengaruhi opini audit enggak. Nah ya, jadi salah satunya data audit fee ini dia tercantum tuh di laporan keuangan untuk perusahaan-perusahaan yang go public. Ya, jadi untuk perusahaan-perusahaan terbuka datanya ada di laporan tahunannya mereka gitu. Jadi nanti kalian bisa dapatkan sebagai salah satu proses transparansi juga gitu ya. Nah, jadi diwajibkan oleh OJK untuk dilaporkan, ditunjukkan gitu ya, berapakah besaran audit fee untuk laporan keuangan tahun tersebut. Oke, waktu. Nah, ini soal waktu di soalnya juga nggak terlalu jelas ya kayaknya ya. Coba kita lihat deh. Berdampingan, Mbak. Boleh bisa dalam satu frame, Mbak. Kalau di draftnya belum ada nama bulannya ya, kosong ini waktunya. Maksudnya di soal ya, Bu? Di soal masih kosong, Bu. Baik tanggal, bulan, tahun. Untuk yang pemeriksaan lapangan sama pemeriksaan stok fisik atau kas. Coba lihat di yang tadi ya, kronologisnya tadi ada di soal. Di halaman 3. Nah, ini Anda diangkat menjadi senior auditor in charge menggantikan Lita. Oke ya. Lita telah menyelesaikan audit interim untuk PT Sugus. Dia telah menyelesaikan kuesioner pengendalian internal dengan manajer keuangan akuntansi PT Sugus dan selalu mengupdate pengendalian internal. Nah, jadi di sini untuk yang evaluasi pengendalian internal sudah dimulai itu ya pada tanggal 13 Desember 2018 seiring dengan kita mengeluarkan CICP-nya ya. Oke. Pada tanggal, jadi di sini pemeriksaan, boleh ke bawah Mbak, sedikit. Yang ada waktunya aja, ini di bawah masih ada informasi tambahan ya? Oke, di situ tuh Anda merencanakan pemeriksaan dimulai pada tanggal 13 Desember dan berakhir pada tanggal 12 Maret. Nah, ini berarti untuk pemeriksaan lapangannya begitu ya. Pemeriksaan lapangan dimulai dan selesainya sesuai dengan rencana ini nih, 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019. Oke. Anda menerima berapa balasan?
Nah, kan di sini kita diberikan apa nih? Menyelesaikan laporan keuangan perusahaannya. Oke. Nah, pemeriksaan fisik. Nah, di sini pemeriksaan fisik. Nah, di sini pemeriksaan stok fisik dan kas. Berarti tanggal 5 Januari juga kita masih melakukan stok kas ya? Iya, Bu. Yang tanggal 5 Januari. Nah, lalu ada lagi nggak kita melakukan apa lagi nih? Tanggal 14 Januari. Nah, ini sampai dengan 1 Februari. Ya, ini aja perkiraannya, kalian tambahkan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara stok fisik, harusnya sih 31 Desember ya. Ya, ini 1 Januari juga boleh lah ya. Ini informasinya begini aja ya teman-teman ya. Iya Bu, cuma kayak gitu. Cuman biasanya sih kalau misalkan kita merencanakan stok fisik gitu ya, biasanya sih dia dari sebelum tutup buku gitu ya. Ya deket-deket lah memang waktunya ya, bisa tanggal 29 gitu ya, sampai dengan 1 pekan lah biasanya ketika tanggal cut off. Biasanya kalau untuk yang pemeriksaan stok fisik ya. Nah, nanti disesuaikan aja. Karena kalau misalkan sampai Februari itu terlalu jauh ya. Nah, jadi misalkan kalian bisa sepekan lah ya. Misalkan 31 Desember ini tanggal berapa ya? Sepekan atau 2 pekan lah dari tutup buku ya. Untuk yang pemeriksaan stok fisik atau kasnya. Nah, jadi pemeriksaan stok fisiknya bisa beberapa hari sebelum tutup buku, misalkan katakanlah tanggal 29 gitu ya, 29 Desember sampai dengan ini. Terakhir ini nih, pada tanggal 5 Januari 2019, sampai dengan itu. Atau mungkin bisa ditambahin 1 hari gitu ya, pada tanggal 6 Januari. Tapi ini, biasanya ini berakhirnya kalau di soal ini di tanggal 5 Januari ya. Tidak ada pemeriksaan stok fisik lainnya kan ya? Hanya 2 kali dilakukan, 1 Januari dan 5 Januari. Nah, nanti mungkin disesuaikan. Evaluasi internal kontrolnya dilakukan dari 13 Desember Nah, kalau di sini kita lihat ya, pada tanggal 14 Januari dan 18 Januari, di sini kita sudah masuk ke substansi juga ya. Nah, kemungkinannya untuk tes of evaluasi internal kontrol itu dilakukan sebelum ke substansi. Jadi mungkin dia berakhir sebelum 14 Januari 2019. Jadi buatlah surat tugas waktunya itu sebelumnya itu ya. Karena kan biasanya kita sebelum ke substansi kita selesaikan dulu untuk tes of kontrolnya. Jadi mungkin sekitaran tanggal ya 12 atau 11 gitu ya, Januari 2019. Oke, mungkin itu aja untuk yang perencanaan.
ternyata waktu kita cukup luas ya. Masih banyak waktu tersisa gitu ya. Jadi nanti coba minggu depan sebelum presentasi kita kerjain ini aja ya, kuis ya. Waduh, ini Ini yang perencanaan sih ternyata gampang, Bu. Tapi ke ya depan itu kertas kerjanya banyak, Bu. Ini kan cuma itu ya berapa? Tio ya. Nah, ya. Ini saya dari tadi sampai kebingungan nih mau tambahin apa lagi. Ya, Bu. Besok Oke, kertas nanti kerjanya banyak. oh gitu. Oke. Nah, kurang lebih teman-teman ya untuk ini kita masih ada sisa nih ya 30 menit, 20 menit sih ya. Ya udah kurang lebih saya wrap up ya kegiatan penyusunan perencanaan audit seperti itu ya. Jadi teman-teman minggu lalu kita sudah jelaskan ya kalau kita itu melakukan analitika prosedur itu di 3 tempat ya. Di perencanaan, di pelaksanaan, dan nanti di report. Nah, ini contohnya ya, kelihatan. Kita melaksanakan kurang lebih apa ya, membuat analisis tren gitu ya. Kalau di sini kita lihat kira-kira dari perencanaan itu ada nggak nih red flag atau highlight-highlight yang harus kita lakukan untuk lebih kita perhatikan nanti kan ya. Ini sebagai gambaran awal aja, belum terlalu mendetail gitu ya, beda dengan nanti di pelaksanaan. Dan akan nanti kita konfirmasi juga di pelaksanaan. Penting sekali untuk kita mengetahui, mengenali WP kita gitu ya, profilnya seperti apa. Nah, di sini juga kalian diajarkan untuk kayak bikin proyek aja gitu ya, kalian itu mengatur resource yang kalian miliki. Resource yang kalian miliki berarti sumber daya manusia yang kalian miliki, staff-staff gitu ya, orang-orangnya yang kalian miliki diatur kira-kira siapa yang kompeten, itu yang pertama ya. Jadi nggak boleh asal menunjuk orang. Kita harus menunjuk seorang auditor dalam penugasan itu basisnya adalah kompetensi. Nah, soal kompetensi saya jelaskan kemarin bahwa yang dilihat adalah kompetensi dalam kelompok gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini siapa nih tadi? Siapa aja tadi nama anggota timnya? Lita tadi ya. Siapa? Dimyati, mungkin mereka punya bisa jadi punya kompetensi yang berbeda-beda. Tapi karena mereka dinilainya secara kelompok ya. Nah asal siapa nih? Dimyati, Linda, Lita, dan Wijaya ini secara kelompok mereka memenuhi kompetensinya untuk melakukan audit pada PT apa tadi Subus ya. Nah, maka kita bisa kalau misalkan nanti ada peer review gitu ya dari auditor yang lain atau ada pemeriksaan, nanti dilihatnya dari situ. Oke, lalu juga kalian bikin timeline-nya kira-kira dalam melakukan pemeriksaan ini butuh berapa hari gitu ya. Nah, ini berdasarkan sebenarnya perhitungannya itu working hour ya. Kok bisa ada tanggal-tanggal ini tuh gimana sih gitu ya. Nah, kalian itu menghitung. Jadi misalkan perencanaan itu kan mungkin kalau di sini kan sudah diberi tahu ya ada tanggal-tanggalnya. Kalau misalkan nanti kalian jadi auditor atau misalkan kalian di KAP ya, dalam menghitung working hour ini akan menjadi cikal bakal perhitungan biaya pemeriksaan. Jadi perhitungan yang rumit kalian kan nanti misalkan sebagai KAP gitu ya, kalian itu yang agak sulit juga nih ya untuk perhitungan biaya pemeriksaan di awal itu, memastikan ya bagaimanapun gitu kan ya, kalian itu kan sebuah bisnis juga gitu ya, jangan sampai effort yang dikeluarkan itu nanti jauh lebih besar dibandingkan audit fee yang kalian keluarkan. Jadi audit fee yang disusun itu diharapkan dia masih dalam batas kewajaran, tapi di sisi lain juga besaran itu tetap mempertahankan profesionalisme dari kalian juga gitu ya.
Nah, di sini kan agak sulit kalau kita misalkan belum pernah mengaudit sebuah perusahaan, kita juga harus tahu kira-kira berapa lama sih gitu ya. Nah, kan kalau audit itu dia ada tahapannya ya. Nah, tiap tahapan itu kalian estimasi kira-kira perlunya itu berapa jam diselesaikannya, lalu kira-kira nanti yang mengerjakannya itu berapa orang. Jadi kan biasanya kalian itu kalau memberikan upah gitu ya. Nah, itu kan biasanya salah satu pertimbangannya adalah working hour-nya. Jadi nanti dilihat orang harinya berapa sih gitu ya untuk menyelesaikan, jumlah orangnya juga berapa banyak. Nah, nanti biasanya di beberapa KAP itu dia sudah ada standar costing-nya. Ya, jadi nanti dilihat juga misalkan perusahaan yang ada di luar kota dengan perusahaan yang satu domisili, nanti kan beda tuh ya standar cost-nya. Mungkin yang luar kota atau luar pulau harus ada pesawat dan lain sebagainya gitu ya. Akomodasinya juga lebih mahal. Tapi kalau yang lokal nanti di situ standar cost-nya berbeda pasti ya. Mungkin dia keluarnya hanya biaya transportasi. Nah, jadi memang menjadi sebuah tantangan nih ya untuk di perencanaan awal itu untuk memastikan bahwa biaya pemeriksaan yang kalian offer gitu ya itu sudah bagus nilainya ya. Jangan sampai ya itu ya tadi ya dalam batas kewajaran, tetapi di sisi lain juga tidak mengorbankan profesionalisme dari tim auditnya. Ya mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini ya. Nanti saya mengharapkan pertemuan yang kedua bisa, saya nggak tahu ya nanti banyak yang dikerjain atau kayaknya kita ini banyak banget nih ya waktu yang masih tersisa. Nanti coba kita lihat, kalau enggak ya kita bikin apalah kuis-kuis, games-games maksudnya ya. Untuk mengisi waktu ya. Sebelum saya akhiri untuk kuliah hari ini, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Cukup? Terima kasih Izin ya Bu, untuk kelompok. Iya, silakan. sekedar mengingatkan untuk menutup portal. Oh iya, siap, Phil. Nanti saya tutup. Terima kasih untuk kelompok 1 ya untuk presentasinya hari ini. Sudah baik, nanti ditambahkan yang sudah nanti ditambahkan kembali apa yang sudah direview oleh kita bersama pada hari ini ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Begitu mungkin sekian dari saya. Ada doa penutup nggak sekarang Mbak? Ketika menutup? Atau cukup yang di awal aja? Udah, Bu. Cukup ya? Oke. Oke, makasih ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.